Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Alhamdulillahirabbil alamin waladhi an'amna alaina bil iman wal islam asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah para karyawan dan karyawati Rumah Sakit Asy-Syifa yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pengajian rutin kita di setiap Jumat yang kedua, walaupun masih melalui rekaman. Alhamdulillah kita syukuri, mudah-mudahan apa yang kita usahakan menjadi bagian dari amal soleh yang tentu saja amal soleh yang mutaqabbalan dan kita senantiasa berada di dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini yang akan saya ketengahkan adalah tentang menjaga kelembutan hati. Di dalam penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 74 Allah berfirman, "Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyadu qaswah." Yang artinya kemudian setelah itu hati mereka menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi. Kaum yang disifati dengan keras ya pada ayat ini adalah kaum Bani Israel. Kerasnya hati mereka diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Pada ayat itu tidak disebutkan penyebab kerasnya hati mereka, tetapi pada ayat lain baru disebutkan di antara penyebabnya, yaitu yang pertama, kebiasaan melanggar perjanjian, baik perjanjian dengan Allah, apalagi perjanjian dengan manusia. Di surat Al-Maidah kita akan dapati ya firman Allah, fabima naqdihim misaqahum la'anahum waja'alna qulubahum qasyah. Maka disebabkan pelanggaran mereka atas perjanjian mereka, kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Jadi yang pertama tadi kebiasaan melanggar perjanjian, baik perjanjian dengan Allah, apalagi perjanjian dengan manusia. Yang kedua, kita akan dapati ya mereka selalu merasa benar sendiri atas perbuatan yang dilakukan, meskipun itu perbuatan salah dan sesat. Disebabkan hati mereka dikuasai setan, sehingga perbuatan jahat itu terasa baik dan indah. Karena itu ketika bencana dan malapetaka menimpa mereka pun tidak merasa sebagai akibat kesalahan mereka. Ya, sekali lagi, karena itu ketika bencana dan malapetaka menimpa, mereka pun tidak merasa sebagai akibat kesalahan mereka. Di dalam surat Al-An'am ayat 43, falaula ija'ahum ba'suna tadara'u walakin qassat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu makanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Yang ketiga, terlalu jauh masa mereka dari zaman para nabi sehingga tidak ada lagi figur yang mereka segani dan hormati untuk bisa didengar nasihat dan petuahnya. Sementara
kecongkakan mereka telah menjauhkan mereka dari bimbingan kitab suci para nabi, sehingga kata-kata mulia dari kitab suci seakan kehilangan makna penggugahannya. Sebagaimana Allah peringatkan di dalam Quran, di dalam surat Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayat 16. Allah berfirman, "Alam yakni liladina amanu ayyasha'a qulubuhum lidzikrillahi wa manazala minal haqqi wa la yakunu kaladina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqassat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari gambaran kekerasan hati Bani Israel tersebut di atas, kita bisa mengambil pelajaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerasnya hati manusia. Yang paling utama adalah di antaranya. Jadi ada 5 poin. Yang pertama, kebiasaan melanggar sumpah. Kedua, suka mengingkari perjanjian. Yang ketiga, menganggap sepele perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, menjauhi kitab suci yang dibawa para nabi dan tidak sudi mengambil pelajaran dan malapetaka atau dari malapetaka, atau bencana. Jadi ada 5, ya, sekali lagi saya ulang. Kebiasaan melanggar sumpah, kedua mengingkari perjanjian, ketiga menganggap sepele perbuatan dosa dan maksiat, keempat menjauhi kitab suci yang dibawa para nabi, yang kelima tidak sudi mengambil pelajaran dari malapetaka atau bencana. Para jemaah sekalian, kalau kita keras hati, tentu saja menimbulkan atau akan mendatangkan bahaya bagi pemilik hati tersebut. Ya, apa saja bahaya dari keras hati? Ya, hati yang keras tampak dari perilaku yang diakibatkannya, yaitu, ya, bahayanya pertama akan hilang rahmat dari hati, ya. Kasih sayang. Kalau rahmat itu artinya kasih sayang, ya. Jadi yang pertama, hilangnya rahmat dari hati. Sifat rahmat dalam hati adalah rasa cinta dan kasih sayang. Dengan adanya rahmat dalam hati itulah seorang ibu bapa menyayangi anak-anaknya, seorang anak mencintai ibu bapaknya, manusia mencintai sesamanya, bahkan seekor binatang buas sekalipun menyayangi dan melindungi anak-anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam sebuah hadis yang sudah sangat terkenal yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Dia menurunkan dari 100 itu 1 rahmat di antara bangsa jin, manusia, dan binatang. Maka dengan 1 rahmat itu mereka saling berlemah lembut dan berkasih sayang. Dengan rahmat itu pula seekor binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah menangguhkan 99 rahmat untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat.
Jadi dengan adanya rahmat dalam hati manusia itu pula, jika melihat penderitaan orang lain, ia menangis sebagai bentuk kesedihan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa beliau menangis ketika cucunya wafat, beliau menjawab bahwa air mata itu adalah bagian dari rahmat Allah dalam hati orang beriman. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid bin Harithah menceritakan bahwa putrinya Nabi SAW mengirim utusan kepada Rasulullah SAW memberitahukan bahwa putrinya sudah sedang kritis atau dalam keadaan sakaratul maut, agar hendaknya beliau menyaksikannya. Rasulullah menyuruh utusan itu kepada putrinya seraya mengatakan, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang diambilnya, dan hanya miliknya apa yang diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya dengan ajal yang sudah ditentukan. Maka hendaklah sabar dan mengharap pahala. Kemudian putrinya mengutus utusan lagi kepada Nabi seraya bersumpah agar hendaklah beliau datang. Maka beliau berdiri dan bersamanya ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan sahabat yang lain. Kemudian bayi itu yang sudah wafat diangkat kepada Rasulullah. Lalu Nabi mendudukkan di pangkuannya, sementara jiwanya bergetar dan kedua matanya berlinang. Lalu saat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ini? Maksudnya, mengapa beliau menangis? Beliau menjawab, ini adalah rahmat yang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. di hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi orang yang keras hati, kehilangan rasa sedih, juga kehilangan sifat simpati dan empati terhadap orang lain yang tertimpa musibah atau kemalangan. Kekerasan hati akhirnya mendorong pemiliknya bersikap kasar, arogan, beringas, bahkan bertindak biadab kepada orang lain. Ya, jadi itu yang pertama dari bahaya kekerasan hati. Yang kedua, akan hilangnya khusyuk dari hati. Ya, hilangnya khusyuk dari hati. Sebagaimana batu yang keras tidak dapat menumbuhkan pertumbuhan dan tidak dapat mengalirkan air, maka hati yang keras tidak akan mengalirkan air mata, penyesalan atau dosa. Jadi sekali lagi, hati yang keras tidak akan mengalirkan air mata penyesalan atas dosa dan tidak pula menumbuhkan kehusyuan. Padahal di antara tanda kehusyuan kalbu adalah menangis di saat kesendirian dan kesunyian. Demikian juga pada saat mentadaburi firman-firman Tuhannya. Di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel, yaitu surat ke-17 ayat 107 sampai 109, ada Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Kemudian di ayat surat Maryam, itu surat ke-19 ayat 58, Allah pun berfirman, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.
menangis. Jadi dengan kerasnya hati kemudian hilang dua kenikmatan, yaitu mengeluarkan air mata karena cinta, kasih sayang, simpati, dan empati terhadap nasib sesama makhluk. Kemudian keringnya air mata dari tangis penyesalan atas dosa dan kehusyuan mengakibatkan manusia menjadi lebih biadab dan kejam dari binatang, sehingga membawa malapetaka kepada diri dan lingkungannya, ya, lingkungan dunia serta akhiratnya. Kemudian ketiga, ya, kita lanjutkan. Orang yang keras hati akan mudah sekali terjebak dengan tipu daya setan dalam mencari fitnah terhadap Al-Quran. Setan bangsa jin dan setan bangsa manusia senantiasa bekerja sama mencari cara memalingkan manusia dari jalan Islam, termasuk dengan berbagai fitnah yang keji terhadap Al-Quran. Dari mulai melontarkan tuduhan bahwa Al-Quran adalah bisikan jin atau angan-angan Nabi Muhammad SAW, sampai kepada mentakwilkan maksud dan tujuan kepada yang bukan dimaksud oleh Al-Quran. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 52 ayat 53 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Al-Quran yang begitu agung dan syahdu tidak mampu menembus kalbu manusia-manusia yang sudah mengeras hatinya dengan dosa dan kedengkian, melainkan justru dari Al-Quran itu mereka mencari celah-celah kelemahan untuk menimbulkan fitnah dan kesesatan. Selanjutnya, yang keempat, dengan hati yang keras, manfaat, nasihat, peringatan, bahkan zikir kepada Allah sekalipun hilang daya manfaatnya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin mirabbihi fawailu likosyati kulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Robnya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya. Ya, saya ulangi, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Kita bisa lihat ya ayat itu surat Az-Zumar ayat 22 ya. Jadi yang keempat tentang bahaya kerasnya hati ya. Kemudian kita harus kita akhiri dengan solusinya. Jadi bagaimana kita menjaga kelembutan hati?
Jadi kalau kita sudah mengetahui demikian bahayanya sifat keras hati, maka orang-orang beriman dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjauhi sifat keras hati tersebut dan mengobatinya jika sudah tampak gejala penyakitnya. Menjaga kelembutan hati, saya ulangi, menjaga kelembutan hati adalah dengan menjaga diri dari segala penyebab-penyebabnya, yaitu yang ke-1, jangan terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan, melainkan segera bertobat, sebab kemaksiatan adalah penyebab mengerasnya hati. Yang kedua, jauhkan sifat sombong atau takabur, karena dengan takabur menyebabkan menyepelekan orang lain, gengsi, dan tidak mau menerima nasihatnya, sehingga ia akan terus dalam kesalahan. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan tadabbur Al-Quran. Kenapa demikian? Sebab di antara penyebab kerasnya hati adalah jauhnya hati dari mentadabburi ayat-ayat Allah. Sedang Al-Quran adalah sebaik-baik firman Allah untuk menanamkan kelembutan hati. Firman Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut. Saya ulangi, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabam mutasyabiham masaniya taksyairu minhu juludul ladina yashawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Zalika hudallah yahdi bihi mayyasha'u wa mayyudlilillahu famalahu min had. Ya, bisa dibuka tadi sekali lagi di surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Yang keempat, di dalam menjaga kelembutan hati, kita harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, khusyuk, orang yang waro, dan orang yang zuhud, serta jauhi pergaulan dengan orang-orang yang ahli maksiat dan orang yang suka berfoya-foya. Yang kelima, mengurangi perbuatan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang tidak berguna, terlebih lagi dari sendagurau dan saling mencemooh. Karena banyak berbuat dan perkataan yang tidak berguna akan membawa pada kekerasan hati. Demikian ya di dalam pengajian yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yaitu tentang menjaga kelembutan hati, menjadikan bagi kita sebuah pelajaran, ya, dan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang keras hati. Terlebih Rumah Sakit Ashifa adalah rumah sakit yang menuju kepada syariah. Mudah-mudahan tercapai juga cita-cita yang sangat baik itu biidznillah.
Saya akhiri dengan tidak lupa memohon maaf terhadap kekeliruan atau ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.